Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosa Dalima Ireva Anbar dengan NIM 250604019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstrim lokal. Pertama-tama, kita akan menjelaskan pengertian dari ekstrim lokal itu sendiri. Ekstrim lokal adalah titik nilai maksimum atau minimum suatu fungsi pada suatu interval kecil di sekitarnya, bukan pada keseluruhan domainnya. Titik ini ditemukan pada titik kritis fungsi, yaitu tempat turunan pertama bernilai nol atau tidak terdefinisi, dan dapat diidentifikasi menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Pada grafik yang telah saya paparkan, pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa grafik pertama itu naik, setelah itu turun, dan seterusnya. Jadi, grafik yang naik disebut dengan maksimum dan grafik yang turun disebut dengan minimum. Mengapa di situ ditulis maksimum global dan maksimum lokal atau minimum global dan minimum lokal? Nah, minimum global sendiri yaitu maksimum global atau minimum itu sendiri adalah saat keseluruhannya atau titik keseluruhannya dari awal sampai akhir, yang dimana titik yang paling tinggi adalah titik maksimum global dan titik yang paling rendah adalah dari awal sampai akhir yang disebut dengan minimum global. Sedangkan maksimum lokal atau minimum lokal yaitu titik yang relatif terhadap daerah sekelilingnya. Jadi, definisi kemonotonannya, misal S daerah asal F yang memuat titik C. Nah, S ini adalah semesta, yang dimana S ini juga disebut dengan domain. Yang pertama, FC maksimum lokal dari F jika terdapat suatu interval A sampai B yang memuat C, sehingga FC nilai maksimum dari F pada A sampai B irisan S. Yang kedua, FC minimum lokal dari F jika terdapat suatu interval A sampai B yang memuat C, sehingga FC nilai minimum dari F pada A sampai B irisan S. Dan yang ketiga, FC nilai ekstrim lokal jika berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Teorema uji turunan pertama. Misal F kontinu pada interval terbuka A sampai B yang memuat titik kritis C. Yang pertama, jika F aksen S lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0 untuk setiap X dalam A sampai C, dan F aksen X kurang dari 0 untuk setiap X dalam C sampai B, maka FC adalah maksimum lokal dari F. Yang kedua adalah jika F aksen X kurang dari 0 untuk setiap X dalam A sampai C, dan F aksen X lebih besar 0 untuk setiap X dalam C sampai B, maka FC adalah minimum lokal dari F. Dan yang ketiga, F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan ekstrim lokal. Pada uji turunan pertama, di bagian pertama, misal ada sebuah garis, ini adalah garis A sampai B, dan di sini adalah garis C, titik C. Jadi, jika F aksen X lebih besar dari 0, yang artinya grafiknya naik,
Dan setelah itu, f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x dalam C sampai B. Itu grafiknya turun. Sehingga maka FC adalah nilai maksimum. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Dan yang kedua, misalkan juga ada sebuah garis. Ini A sampai B dan di sini adalah C. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x dalam A sampai C, berarti grafiknya menurun. Sehingga grafiknya menurun. Dan setelah itu, f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x dalam C sampai B. Dalam C sampai B, berarti grafiknya naik. Dan di sini adalah nilai minimum lokalnya. Dan yang ketiga, f aksen x bertanda sama pada kedua pihak C. Jadi di sini f aksen x bertanda sama pada kedua pihak C. Jadi bertanda sama yaitu misalnya f aksen x itu lebih besar dari 0 untuk setiap A sampai C. Dan f aksen x juga itu lebih besar dari 0 untuk setiap C sampai B. Maka jika dia lebih besar, maka grafiknya naik dari A sampai C itu naik, maka dari C sampai B juga naik. Sedangkan kebalikannya, jika f aksen x lebih kecil dari 0 dari A sampai C dan f aksen x juga lebih kecil dari 0 dari C sampai B, maka grafiknya akan menurun dan terus menurun. Yang kedua, teorema uji turunan kedua. Misal f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik interval yang terbuka dari A sampai B yang memuas C. Dan misalkan f aksen C sama dengan 0. Yang pertama, jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc nilai maksimum lokal f. Yang kedua, jika f aksen double aksen C lebih besar 0, maka fc nilai minimum lokal f. Untuk uji turunan kedua, yang pertama kita buat interval A sampai B dan ini adalah C. Dan tadi seperti dijelaskan bahwa ini adalah maksimum lokalnya. Ini maksimum lokalnya. Dan di sini itu tidak ada pergerakan sama sekali sehingga f aksen C-nya itu sama dengan 0. Dan
Jika F double aksen C-nya itu kurang dari 0, maka inilah yang disebut dengan maksimum lokalnya. Nah, berarti F aksen C-nya itu nilainya lebih kecil dari 0. Nah, begitu juga kebalikannya yang nomor 2. Ini adalah minimum lokal, berarti ini adalah F aksen C-nya. Jadi F double aksen C-nya itu nilainya itu lebih besar dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F aksen C-nya itu inilah yang disebut dengan nilai ekstrimnya. Dan dibagi lagi, nilai dari F double aksen C-nya itu kurang dari 0, maka inilah yang disebut dengan nilai minimum lokal dari fungsi F-nya. Dan jika nilai double aksen C-nya itu lebih besar dari 0, maka inilah yang disebut dengan maksimum lokal F. Nama saya Elsa Yungwi Sandon dengan NIM 2506040020. Saya akan membawakan materi tentang cara menentukan nilai ekstrim lokal. Karena teman saya sudah membawakan materinya, untuk lebih paham kita masuk dalam contoh soal. Let's go. Baik, kita akan masuk dalam contoh soal. Di sini kita diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat ditambah 9x. Tentukan nilai ekstrim lokal. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengerjakannya dan saya akan menjelaskannya untuk kita semua. Tujuan kita di sini adalah mencari titik maksimum lokal dan titik minimum lokal. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Nah, langkah yang pertama menentukan turunan pertama. Turunan ini kita perlukan untuk menemukan titik kritis. Fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 9. Selanjutnya kita cari titik kritis. Kita setarakan turunan pertama dengan 0. Di sini persamaan 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0 kita sederhanakan dengan dibagi dengan 3 sehingga mendapatkan x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. X kurang 1 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Setelah kita menyederhanakan dan memfaktorkan, di sini kita mendapatkan dua titik kritis, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3.
Nah, langkah yang ketiga menentukan jenis ekstrim menggunakan uji turunan kedua. Di sini F double aksen turun kedua dari turunan pertama adalah F double aksen X sama dengan 6X kurang 12. Di sini kita uji F double aksen X pada setiap titik kritis. Yang pertama, untuk X sama dengan 1, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam turunan kedua, yaitu sehingga F double aksen 1 sama dengan 6 dikali 1 kurang 12 adalah min 6. Saat kita substitusikan titik kritis ke dalam turunan kedua, menghasilkan nilai negatif, sehingga terjadi maksimum lokal di X sama dengan 1. Kita uji F double aksen X pada titik kritis untuk X sama dengan 3. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam turunan kedua, sehingga F double aksen 3 sama dengan 6 dikali 3 kurang 12. 6 kali 3 dari 18 dikurang 12 sama dengan 6. Saat kita substitusikan titik kritis ke dalam turunan kedua, menghasilkan positif pada X sama dengan 3, sehingga terjadi minimum lokal. Keempat, menghitung nilai ekstrim lokal. Yang pertama, kita hitung nilai pada X sama dengan 1. Nilai X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan fungsi fx, sehingga fx-nya menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1. 1 pangkat 3 adalah 1, 6 kali 1 pangkat 2 adalah 6, 9 kali 1 adalah 9, sehingga 1 kurang 6 tambah 9 itu adalah 4. Nilai fungsinya adalah 4, sehingga maksimum lokalnya adalah 4. Yang kedua, kita hitung nilai pada X sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan fungsi fx, sehingga fx menjadi f3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 6 kali 3 pangkat 2 tambah 9 kali 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27, 6 kali 3 pangkat 2 itu adalah 54, 9 kali 3 itu adalah 27, sehingga 27 kurang 54 tambah 27 itu adalah 0. Nilai fungsinya adalah 0, sehingga minimum lokalnya adalah 0. Kesimpulannya maksimum lokal sama dengan 4, minimum lokal sama dengan 0. Dan itu adalah cara menentukan nilai ekstrim. Terima kasih sudah menonton. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nova Yuliana Smaut dengan NIM 2506040030. Di sini saya akan membawa materi lanjut, yaitu tentang ekstrim pada interval terbuka. Apa itu ekstrim pada interval terbuka? Ekstrim pada interval terbuka merujuk pada nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dalam rentang tertentu tanpa menyertai titik ujung interval tersebut.
Ekstrim pada interval terbuka kerap kali dengan asumsi bahwa himpunan tempat fungsi yang kita ingin maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Interval yang muncul dalam praktek tidaklah selalu tertutup. Kadang-kadang terbuka atau bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya. Interval terbuka adalah interval yang tidak menyertakan titik ekstrim di mana ia disertakan, tetapi mencakup semua nilai yang terletak di antara keduanya. Ini mewakili oleh ekspresi tipe A lebih kecil X lebih kecil B atau A titik koma B. Saya Beatrix Febriani Tangguh Solo dengan NIM 2506040016 akan memberikan salah satu contoh soal dari materi ekstrim pada interval terbuka. Soalnya adalah carilah nilai-nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pada interval min tak hingga sampai positif tak hingga. Langkah yang pertama adalah mencari turunan pertama dari fungsi fx yaitu f aksen x. Dengan menggunakan aturan turunan, maka kita dapatkan f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 4. Selanjutnya, kita mencari titik kritis dengan menentukan nilai x yang membuat f aksen x sama dengan 0. Jadi, 4x pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita bisa menyederhanakan persamaan ini menjadi 4 dikali x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan lagi, jadi hasilnya 4 dikali x kurang 1 dikali x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Kita perhatikan faktor x pangkat 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah x ditambah 1. Jika kita mencoba akar-akar dari persamaan kuadrat, x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 sama dengan 0, menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat, kita akan menemukan bahwa diskriminannya negatif. Ini berarti persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Dengan kata lain, tidak ada nilai x real yang memenuhi x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Karena faktor kuadrat tidak memberikan solusi real, satu-satunya titik kritis yang kita miliki berasal dari faktor x kurang 1, yaitu x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Jadi kita hanya memiliki satu titik kritis yaitu x sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan menentukan apakah titik kritis tersebut merupakan nilai minimum atau maksimum dengan menggunakan uji turunan pertama. Yang pertama, untuk x lebih kecil dari 1, misalnya 0, kita punya f aksen 0 sama dengan 4 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan min 4, yang berarti f aksen x lebih kecil dari 0 ini menunjukkan bahwa fungsi fx menurun pada interval negatif tak hingga sampai 1. Untuk x lebih besar dari 1, misalnya 2, kita punya f aksen 2 sama dengan 4 dikali 2 di pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 28, yang berarti f aksen x lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa fungsi fx meningkat pada interval 1 sampai positif tak hingga. Karena f aksen x berubah dari negatif menjadi positif di x sama dengan 1, maka x sama dengan 1 adalah titik minimum lokal. Untuk mencari nilai minimum fungsi, kita substitusikan x sama dengan 1 ke dalam fungsi awal. Jadi f1 sama dengan 1 di pangkat 4 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Jadi nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 4x adalah negatif 3 yang terjadi pada x sama dengan 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Ditya Dua Pratama Marjuki akan membawa materi yaitu asimtot. Seperti yang kita tahu,
Asimptot adalah suatu garis lurus yang kita dekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol di jauh tak terhingga. Asimptot yang sering ditemui dalam kalkulus adalah kurva yang berbentuk y sama dengan fx yang dapat dicari menggunakan limit. Asimptot umumnya ditemukan pada fungsi rasional. Ada 3 macam asimptot yang kita ketahui, yaitu 1. Asimptot datar, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu x. Lalu ada asimptot tegak, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu y. Lalu ada juga asimptot miring, yaitu garis yang tidak sejajar dengan sumbu x maupun sumbu y. Asimptot datar. Asimptot datar adalah garis mendatar yang didekati kurva seiring x menuju plus minus tak hingga. Garis horizontal y sama dengan c adalah asimptot datar dari fungsi y sama dengan fx jika limit x mendekati negatif tak hingga dari fx sama dengan c atau limit dari x mendekati positif tak hingga dari fx sama dengan c. Adapun syarat asimptot datar ini yaitu jika pangkat tertinggi pada pangkat pembilang sama dengan pangkat pada penyebut, maka asimptot datarnya ada pada garis y sama garis y yang merupakan hasil dari pembagian antara pangkat pembilang dan pangkat penyebut. Kedua, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih kecil daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka asimptot datarnya ada di y sama dengan 0. Lalu ada juga, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih besar daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka tidak ada asimptot datar. Lalu ada asimptot tegak. Untuk mencari asimptot tegak, yang harus kita perhatikan adalah penyebut dari fungsi rasional tersebut. Kita tinggal membuat penyebutnya sama dengan 0. Tetapi ingat, beberapa fungsi rasional memang tidak mempunyai asimptot tegak. Hal ini disebabkan jika penyebutnya tidak pernah 0 atau berupa konstanta, seperti 5 atau 2. Serta jika penyebutnya merupakan fungsi polinom yang tidak memiliki akar nyata, seperti pada fungsi rasional ini, yaitu x tambah 1 per x kuadrat tambah 1. Penyebutnya tidak akan bisa 0 karena grafiknya mulus di semua bilangan real, maka tidak ada asimptot tegak. Lanjut ke asimptot syaratnya. Misalkan x sama dengan a adalah asimptot tegak dari fungsi y sama dengan fx, maka salah satu persyaratannya telah terpenuhi, yaitu 1. Limit x mendekati a dari kiri fx sama dengan plus minus tak hingga, atau limit x mendekati a dari kanan fx sama dengan plus minus tak hingga. Dengan limit x yang mendekati a dari kiri dan limit x mendekati a dari kanan. Atau jika kita langsung dari fungsi rasionalnya, kita fokus saja ke penyebutnya dan cari nilai yang membuat penyebutnya 0 yang akan membuat nilainya tak berhingga pada titik tersebut. Dan yang terakhir ada asimptot miring. Ketika asimptot linear tidak paralel dengan sumbu x ataupun sumbu y, maka ia disebut asimptot miring. Suatu fungsi fx dengan garis y sama dengan ax tambah b untuk a tidak sama dengan 0 disebut asimptot datar dari f bila memenuhi salah satu dari kondisi berikut, yaitu limit x menuju positif tak hingga dari fx dikurangi dalam kurung ax tambah b sama dengan 0, atau limit x menuju negatif tak hingga dari fx dikurangi dalam kurung ax tambah b sama dengan 0. Contohnya seperti gambar di samping, grafik di samping memiliki asimptot y sama dengan 0. Adapun beberapa langkah untuk menentukan asimptot miring. Pertama, kita hitung dulu limit x mendekati tak hingga dari fx dibagi x. Bila hasilnya berhingga dan bukan 0, maka hasilnya adalah a. Setelah itu, hitung limit x menuju tak hingga dari fx dikurangi ax. Bila hasilnya berhingga, maka hasilnya adalah b.
Asimptot miring ada pada sebuah fungsi jika f(x) adalah fungsi rasional dan derajat pembilang atau pangkat tertinggi selisih 1 dari derajat tersebut. Tetapi ada pengecualian. Tidak ada fungsi rasional yang memiliki asimptot datar dan asimptot miring secara bersamaan. Fungsi rasional dapat memiliki asimptot datar jika derajat pembilang sama dengan penyebut atau lebih kecil dari penyebut. Dan dapat memiliki asimptot miring jika derajat pembilang lebih besar satu tingkat dari penyebut. Jika derajat pembilang lebih besar 2 tingkat atau lebih, tidak akan ada asimptot datar maupun miring dan hanya asimptot tegak yang mungkin ada. Baik, kita masuk ke contoh soal. Diberikan suatu fungsi yaitu f(x) sama dengan 2 per x kurang 1. Dari fungsi di atas, kita langsung tahu bahwa fungsi rasional tersebut memiliki asimptot datar. Asimptot datarnya yaitu adalah y sama dengan 0. Karena derajat pembilangnya kurang dari atau sama dengan derajat penyebut. Maka otomatis sesuai syarat yang kita telah ketahui tadi, maka asimptot datarnya adalah y sama dengan 0. Kalau menggunakan pendekatan limit, maka tinggal kita masukkan saja limit x menuju negatif tak hingga dari fx dan juga limit dari x menuju positif tak hingga dari fx. Yang mana dua-duanya sama, yaitu mendapatkan hasilnya 0. Asimptot tegak, nilai x yang membuat fungsi tak terdefinisi atau tak terhingga. Yaitu, kalau dari fungsinya kita bisa melihat bahwa x sama dengan 1 membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Kalau kita menggunakan pendekatan limit, kita tinggal cari saja nilai limit kiri dan limit kanan. Maka akan kita peroleh bahwa nilainya sama-sama tak berhingga. Maka begini kurang lebih ilustrasinya. Warna hijau untuk kurva fungsinya, warna oranye untuk asimptot datarnya, dan warna ungu untuk asimptot tegaknya. Oke, lanjut. Ada fungsi kedua yaitu x kuadrat kurang 2x tambah 4 per x kurang 2. Dari fungsi ini kita langsung tahu bahwa ia memiliki asimptot miring. Kenapa? Karena derajat pembilang selisih 1 derajat dengan derajat penyebut. Maka kita langsung saja masuk mencari asimptot tegaknya, yang mana adalah nilai x yang membuat fungsinya tak terdefinisi atau tak terhingga. Kita tinggal mencari limit kiri dan limit kanan dari fungsi tersebut dan mendapatkan hasilnya yaitu x sama fungsi tersebut tak terdefinisi di x sama dengan 2. Kita tinggal cari asimptot miringnya yaitu y sama dengan ax tambah b untuk a tidak sama dengan 0. Pertama kita cari dulu nilai a-nya. Dengan menggunakan limit x menuju tak hingga dari fx dikurangi fx per x sama dengan a. Kita masukkan rumus, kita masukkan fungsinya ke dalam rumus dan akan mendapatkan x kuadrat dikurangi 2x tambah 4 per x kuadrat kurang 2x sama dengan a. Karena ini pembagian polinom, maka nilainya akan menjadi a-nya adalah sama dengan 1. Karena kita sudah mendapatkan nilai a, kita sekarang akan mencari nilai b dengan menggunakan limit x menuju tak hingga dari fx kurang ax sama dengan b. Kita tinggal saja masukkan fungsi dengan nilai a-nya, maka kita akan mendapatkan limit x menuju tak hingga dari x kuadrat kurang 2x tambah 4 per x kurang 2 dikurangi x sama dengan b.
kita tinggal kali silang, maka akan mendapatkan limit X menuju tahingga dari X kuadrat dikurangi 2X tambah 4 kurang X kuadrat tambah 2X per X kurang 2 sama dengan B. Kita tinggal coret-coret. Yang mempunyai nilai yang sama. Maka kita akan mendapatkan limit X menuju tahingga dari 4 per X kurang 2 sama dengan B. Karena ini limit di tahingga, maka nilai B otomatis adalah 0. Kita tinggal maka asimtot miringnya adalah Y sama dengan X. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini, di mana warna hijau untuk gambar kurva fungsinya, warna oranye untuk asimtot miringnya, dan warna ungu untuk asimtot tegaknya. Sebenarnya ada cara mudah untuk mencari asimtot miringnya, adalah dengan pembagian langsung atau pembagian polinom. Kita bisa menggunakan cara Horner atau menggunakan pembagian bersusun. Jika kita gunakan pembagian bersusun, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu X dengan sisa pembagiannya adalah 4. Nah, X ini adalah asimtot miringnya, maka Y sama dengan X. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Saya undur diri. Terima kasih.